Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa dan mahasiswi peraih pendanaan P2MW Unhasi tahun 2022 pagi ini? Alhamdulillah. Baik ya. Pagi ini kalau Ibu boleh tahu sebelum kita memulai acara pelatihan dengan pakar yang hari ini top banget gitu, sejauh ini bagaimana produk Anda? Sudah berjalan dengan baik ya? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Baik, jadi pagi ini harus diperkenalkan dulu siapa pematerinya, karena ada istilah yang bilang itu kalau tak kenal maka tak sayang. Tak aruf tak sayang, itu ya. Maka saya harus perkenalkan dulu siapa pemateri pagi ini ya. Jadi pemateri pagi ini sangat top sekali ya, super ini ya. Namanya Ibu Liana, Magister Pendidikan ya. Beliau lulus S1 dan S2-nya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Kemudian saat ini beliau sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Irem, Jombang. Keseharian beliau mengajar mata kuliah makroekonomi, keuangan, dan kewirausahaan. Jadi tepat sekali kalau pagi ini kita menghadirkan beliau untuk pemateri dengan tema apa tadi? Manajemen keuangan. Oke. Kemudian beliau selain itu juga menjadi dosen ke Bank Sentralan kerjasama dengan Bank Indonesia Institute ya Bu. Kemudian sebagai pembina kemahasiswaan FE Unhasi, kemudian penanggung jawab Galeri Investasi BI FE Unhasi, kemudian ini yang keren nih, mengikuti pelatihan digital export management dan lain-lain. Jadi banyak sekali kegiatan beliau yang belum tertuliskan di sini. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai dosen pendamping terbaik dalam ajang KMI Award di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian aktif sebagai peneliti dan penulis buku terkait ekonomi, keuangan, dan kewirausahaan ya. Jadi keren sekali ini Ibu Liana ini ya. Jadi nanti Ananda sekalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pagi ini kepada Ibu Li. Monggo, Bu Li. Selayang Padang Rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa semuanya, khususnya mahasiswa peraih pendanaan P2MW tahun 2021 ya Bu ya? 2022. Oh 2022, mohon maaf nih, soalnya peralihannya kemarin dari 2001 ke 2022 gitu. Nah, alhamdulillah ya, dengan berbagai nominal pendanaan yang didapatkan ya di Unhas ini, alhamdulillah semuanya bisa terdanai dari semua proposal yang sudah diajukan, dan semoga ini menjadi bukan titik awal, udah titik kesekian kita mendapatkan, dan semoga tahun depan juga ada pendanaan yang bisa didapatkan lagi khususnya untuk P2MW ini. Nominalnya banyak ya, ada yang 20 juta maksimal, ada yang 16, ada yang 13, tergantung dari pengajuannya. Dan di sini saya mau fokus tentang tema juga yang sudah diamanahkan kepada saya, yaitu tentang manajemen keuangan bisnis, atau kalau kita kenal, kita sudah bisa menyebut kalian sebagai UMKM gitu ya, perintis UMKM di tingkat mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada komunitas, kalian semualah di sini yang menjadi pionirnya. Terus kemudian manajemen keuangan, kenapa ini perlu menjadi topik khusus di lain topik-topik yang lainnya yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mahrus juga dan Bapak mentor lainnya. Karena manajemen keuangan ini selain juga dicantumkan dalam pelaporan yang ada di laporan kemajuan ataupun laporan tiap bulannya, keuangan juga nanti akan nampak dari sisi audit gitu ya. Bahasa agak horornya itu sisi audit dari bagian dari tim P2MW yang ada di tingkat kementerian, karena nanti pendanaannya nanti bisa dilanjutkan di termin 2 ataukah di stop ataukah ada pendanaan tambahan lagi, itu tergantung bagaimana pelaporannya. Itu dari segi kompetisinya atau pelaporannya. Tapi kalau dari segi keberlanjutannya, manajemen keuangan ini kami harapkan khususnya dari tim PKKU juga nanti bisa melanjutkan atau meneruskan gitu ya keberlangsungan dari bisnis kita. Jadi bukan hanya bisnis yang berakhir di tingkat kompetisi aja, tapi bisa berlanjut seterusnya. Tuh, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri juga. Jadi topik saya berkali-kali ini Pak Menteri, karena memang itu masih hot banget ya kemarin di acara wisuda kita Bu ya.
itu bahwa wirausaha atau berbisnis itu jangan hanya cukup di dunia atau di masa muda aja kemudian berhenti misalnya saat praktek di perkuliahan aja, tapi lanjutkan sampai nanti bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, jangan sampai mencari pekerjaan gitu. Jadi itu poin yang saya kutip kemarin itu. Jadi di sini mulai dari keuangan, karena bisnis itu katanya tanpa modal, tapi kalau dari saya tetap ada modal, meskipun itu hanya 10.000, 100.000 itu juga termasuk modal gitu ya. Dan modal nol bisa juga tergantung dari individunya saja. Tapi di sini kita karena sudah ada modal, kemudian bisa berkembang caranya gimana, khususnya gimana cara sekarang ada bahasa kerennya financial planning juga itu Bu untuk MKM. Jadi ya langsung saja nanti ya kita bertemu atau fokus di penjelasan materi. Oke, jadi sebentar lagi akan dijelaskan terkait manajemen keuangan ya sama Bu Ana. Jadi nanti Ana dan sekalian jangan sungkan-sungkan bertanya. Misalkan ternyata dalam pelaporannya, oh boleh nggak Bu ini? Misalkan saya membeli misalkan bahan yang kayak transportasi boleh nggak nanti dimasukkan dalam keuangan seperti itu kan. Biasanya Anda dan sekalian ketika membeli bahan untuk produk Anda itu kan juga memerlukan itu, kira-kira nanti kalau memasukkan itu ke anggaran boleh nggak, nanti juga bisa didiskusikan dengan Bu Liana begitu ya. Oke, sekarang kita jeda dulu, nanti akan dijelaskan oleh Bu Liana. Dari pendamping P2MW atau mentor profesional P2MW. Nah, khusus untuk tema hari ini yaitu tentang manajemen keuangan bisnis atau kalau mau menyebutnya manajemen keuangan UMKM gitu. Silahkan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan, silahkan bisa diakses melalui device masing-masing. Manajemen keuangan bisnis khususnya di sini adalah bisnis untuk pengembangan dari bisnis dari tim P2MW atau mahasiswa tim P2MW. Mohon maaf ini agak agak beda soalnya dulu penyebutannya KBMI, sekarang P2ME. Jadi perlu recall lagi menyesuaikan penyebutan dengan yang sudah kita pahami di awal gitu. Manajemen keuangan bisnis semuanya bisa lihat di slide kedua dulu. Jadi kenapa di sini perlu adanya mentoring tentang manajemen keuangan bisnis? Yang pertama yaitu karena adanya faktor kegagalan wirausaha. Nah, faktor kegagalan wirausaha sebenarnya ada banyak, tetapi di sini coba saya menyampaikan ada 11 khusus tentang kenapa wirausaha itu bisa gagal, khususnya seperti kita-kita ini yaitu wirausaha pemula. Yang pertama adalah tidak bisa mengatur penggunaan modal. Terus kemudian tidak bisa melakukan penargetan promosi. Kemudian tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Saya bahas tiga dulu aja, nggak persatuan gitu. Nah, modal di sini karena kita semuanya atau khususnya tim kita ini, saya sebutnya kita meskipun saya di sini adalah berdiri bukan termasuk dalam tim kalian, tapi kita dalam satuan tim yang sama gitu ya, menyukseskan P2MW. Modal di sini kalian mendapatkan dari hibah yang diberikan oleh atau yang diberikan dari kementerian gitu ya. Hibahnya kalau boleh tahu dari tim, saya sebutnya tim satu aja berapa Mas? 14 juta. 14 juta. Dari tim kedua 11, tim ketiga 12 juta. Oke, itu adalah dana atau modal yang bisa kalian gunakan ya. Di luar kan ada persentase penggunaannya, maksudnya untuk universitas berapa, untuk kalian berapa. Nah, untuk timnya, tim satu namanya apa? Vektor. Tim kedua Pujukulo. Ya, tim ketiga Over School. Oke, Over School. Udah. Nah, di situ dananya akan berbeda. Nah, sampai saat ini penggunaan dana kalian apakah pastinya sudah digunakan? Ya, cuma presentasinya pasti akan berbeda, saya yakin. Udah sampai 90%? Sampai? Kayaknya sampai ya, kalau itu khusus modal yang diberikan dari pendanaan. Saya yakin nanti ada modal pribadi yang mungkin katut atau tidak terhitung juga, who knows, nggak tahu. Tapi sebenarnya itu harus kita laporkan juga. Gitu. Perbedaan dari pelaporan yang dulu dengan yang sekarang adalah kalau yang dulu semuanya langsung dibukul rata, jadi kayak boleh dicampur pendapatan, tapi tetap pelaporannya beda ya. Ini maksudnya pendapatan pendanaan satu, terus kemudian pendapatan pribadi atau modal dari pribadi itu berapa
digabung nggak apa-apa seperti itu ya. Tapi kalau sekarang pelaporannya itu lebih sistematis. Jadi yang kalian laporkan adalah dana yang kalian gunakan atau yang kalian terima. Kalau tadi saya sempat ditunjukkan itu ada kolom sendiri, dana yang didapat awal berapa sebelumnya, kemudian sesudahnya sekarang jadi berapa. Itu. Kemudian kita balik lagi ke faktor kegagalan wirausaha, memilih partner, kemudian banyak hutang, tidak disiplin waktu, tidak mengikuti perkembangan zaman, pengelolaan sarana, dan juga tidak fokus. Nah, di situ maksudnya adalah kemungkinan atau mungkin ada ya, karena saya belum tanya satu-satu, mungkin di sini kalian ada yang melakukan hutang atau bahkan ada yang punya piutang gitu. Jadi kalian itu hutang untuk usaha pengembangan usaha kalian, tapi kalian juga ngutangi atau piutang gitu. Nah, itu sebenarnya juga termasuk aset kalian yang harus dihitung. Jangan karena itu punyanya teman, ngutangin teman gitu ya, jangan terus kemudian nggak dihitung, kita skip, jangan, itu tetap dihitung nanti. Biar pelaporannya juga sesuai ya apa yang kita kerjakan. Terus kemudian ikuti perkembangan zaman. Jadi maksudnya adalah kenapa modal ada hubungannya dengan perkembangan zaman, itu maksudnya. Jadi sekarang kan semuanya serba online gitu ya. Yang awalnya kalau bayar itu bisa basis cash atau cash basis, sekarang kalian harus menggunakan transfer dan sebagainya. Nah, di situ juga harus diperhatikan. Modal yang keluar itu harus benar-benar dari modal pendanaan yang sudah diberikan. Kemudian slide ketiga, manajemen keuangan bisnis tetap harus menyampaikan teori ya. Jadi pengaturan aktivitas keuangan, kemudian pengalokasian dana. Terus kemudian ruang lingkup manajemen keuangan UMKM, kalau saya mau bahas secara teori yang sebenarnya itu minimal ada 7 itu. Jadi administrasi piutang, utang, persediaan, aset tetap, kas, penggajian dan lain-lain gitu. Tetapi karena di sini kita menyesuaikan dalam pelaporan atau penggunaan manajemen keuangan pendanaan bisnis atau dalam kaitannya dengan kompetisi, maka lanjut ke slide selanjutnya. Let's start with the simple thing gitu ya. Start with financial planning aja. Minimal slide selanjutnya lagi. Yang pertama adalah pastikan finansial bisnis aman. Nah, sebelum itu kan saya tadi start with simple thing. Maksudnya adalah sekarang kita nyusun manajemen keuangan atau pelaporan keuangan yang sederhana saja. Gitu. Apa saja nanti ada di slide selanjutnya. Karena ini workshop gitu ya, berarti harus ada kegiatan yang kita lakukan selain mendengarkan penjelasan aja. Terus kemudian sebelum sampai kita menyusun manajemen atau laporan keuangan di slide terakhir nanti gitu ya, sekarang yang pertama mohon dipastikan dulu finansial bisnis kalian aman. Insya Allah aman semuanya ya, nggak ada yang sampai minus ya, pastinya semoga nggak ada yang sampai minus gitu. Itu cukup masuk di persyaratan pertama sebelum melakukan pengelolaan laporan keuangan, yaitu pastikan bisnisnya aman atau finansial bisnisnya aman. Kemudian catat semua pengeluaran, apapun, sekecil apapun dicatat. Sudah semuanya? Belum. Gitu ya. Nah, kalau yang belum itu berarti harus diingat-ingat lagi, di-recall. Kemarin ada pengeluaran apa, meskipun itu hanya 10.000, itu silahkan dicatat gitu. Terus kemudian catat pengeluaran sekecil apapun. Kadang kemarin ya ada yang bilang bahwa Bu, saya sudah mencatat, tapi kalau saya mencantumkan bukti itu dalam satu stroke itu ada pembelanjaan bisnis sama pembelanjaan pribadi gitu. Nah, itu gimana? Nah, opsinya adalah seperti ini. Kalian bisa mencantumkannya, tetap misalnya kalau mau ditempel ya, ditempelkan di kertas, bawahnya kasih keterangan gitu. Yang pembelanjaan untuk bisnis yang mana, yang pribadi untuk yang mana. Tuh. Terus yang kedua adalah kalau misalnya mau fix banget atau biar nggak jadi keraguan di tim auditnya, setelah kalian cantumkan struk, kasih keterangan, kasih lagi kwitansi. Kwitansi adalah kalian sendiri yang membuatnya, itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi ada buktinya, pokoknya itu harus lengkap. Kalau campur dengan keuangan pribadi, misalnya belinya itu tin wall, tetapi di bawahnya itu ada tambahan kecap manis kayak gitu ya. Ini kok nggak nyambung sama bisnis saya ya gitu. Tin wall nanti untuk wadah apa ini Mbak, bunga yang mau ditancapkan itu yang hijau-hijau untuk bunga styrofoam ya, pokoknya yang hijau-hijau untuk nancapkan bunga. Kalau di Bojokulo kan ada hiasan dekor juga. Nah, itu kan nggak nyambung kecap sama itu. Kasih penjelasan, keterangan di bawahnya. Kalau misalnya kita sekarang basisnya adalah online atau digital pelaporannya, berarti
setelah difoto atau di scan, buat atau di Word gitu ya, tempelkan di Word, bawahnya kasih keterangan, terus setelah itu buat PDF gitu, pindah ke PDF. Yang penting ada keterangannya. Insya Allah kalau dari kementerian itu nggak akan mempersulit kita gitu. Maksudnya ini harus detail banget, ya memang harus detail, tapi ya tetap harus hati-hati gitu. Karena pengembalian dana itu akan juga dilakukan gitu. Bahkan kemarin juga ada misalnya ya, nanti di akhir itu pasti kayak gini, ada pengumuman universitas mana dan kelompok mana yang harus mengembalikan dana. Dana yang dikembalikan juga nggak banyak, 300.000 ya banyak ya, ada lebih sedikit lagi, 70.000, 54.000 suruh membalikan gitu. Jadi kayaknya mungkin dia lupa gitu ya. Misalnya kan kita pelaporannya, kalau saya jadi mentor itu pelaporannya Mas Ardi itu belanja gunting kemarin ya, 80.000, saya tuliskan 80.000, tapi di struknya, di struk itu tulisannya itu cuma 60 mungkin ya, berarti kan ada selisih di situ. Nah kalau yang seperti itu, karena kemarin itu masih pelaporan yang pokoknya ini menunjukkan usahanya jalan ya, kalau saya melaporkan punya Mas Ardi itu usahanya jalan. Nah berarti nanti kalian saat pelaporan di arus kas itu sesuaikan dengan yang sesungguhnya gitu. Kalau bisa sesuai dengan, ya bukan kalau bisa ya, wajib sesuai dengan yang udah diketikkan gitu loh. Karena kan gunting Mas Ardi menganggarkan 80.000, saya ngekliknya ya, saya menuliskan yang sudah dibelanjakan 80.000, tapi notanya 60.000, itu kan nggak sinkron. Tapi yang disinkron adalah yang di tadi anggaran yang pokoknya nggak bisa diotak-atik, kan ada kan, nggak bisa diedit itu loh. Ya, beda ya pelaporan kalian dengan saya ya. Oh maaf ya. Nah itu, jadi yang penting adalah yang sudah di ACC atau keuangan yang sudah diajukan itu samakan dengan pengeluarannya gitu. Itu harus sama. Kalau notanya yang ada yang nggak sama, berarti silahkan disesuaikan. Disesuaikan dalam artian adalah butuh misalnya kwitansi. Kadang saya kalau ke pasar itu nggak ada, mereka nggak menyediakan kwitansi, jadi saya harus bawa sendiri. Ya nggak apa-apa, buatlah kwitansi itu. Terus kadang kalau di pasar nggak ada nota tapi dikasih sobekan dari faktur apa gitu kan ya, harus diretoret gitu. Nah ya nggak apa-apa, kalian buatkan nota, udah gitu ya, yang penting itu terlihat buktinya sudah. Terus kemudian pisahkan dana bisnis dan dana pribadi. Nah entah ini sudah dilakukan atau tidak, kadang banyak missnya. Saya pun demikian ya, kalau sudah fokus ini pokoknya dana bisnis saya, ini dana pribadi saya. Kalau sudah jadi misalnya ya, habis pesen, saya pesen bunga papan Bu, ditransfer di rekening saya, campur ya, nggak tahu ini gitu. Nah kalian pun demikian, kemarin pendanaannya 14, 12, 16 itu mohon benar-benar dipisahkan. Kalau sekarang lupa, telisik lagi gitu ya. Pokoknya uang pendanaan dulu 16 juta, berarti sisanya uang saya gitu. Terus di awal tadi kan saya bilang catat setiap pengeluaran, ya pengeluaran untuk bisnis, ya pengeluaran di rekening kalian tadi, catat terus gitu. Kalau lupa, sekarang kan ada banking, mobile banking, terus ada mutasi, gitu boleh, kayak gitu, boleh. Jadi semuanya itu kita perbolehkan, asalkan ada buktinya, udah. Terus kemudian buatlah proyeksi penjualan. Kalau yang ini itu kesiapan, maksudnya adalah proyeksi itu kan berarti ke depannya, proyeksi penjualan ke depan itu apa? Ada dua macam. Maksudnya adalah kalian itu merencanakan misalnya bulan depan kita mau melakukan penjualan sebanyak 10, sebutnya apa Mas Ardi sampean itu? 10 pieces gitu. 10 pieces gitu ya. Itu harus ada proyeksi penjualannya. Proyeksi penjualan itu isinya kalau kita mau menjual 10, bahan baku yang dibutuhkan itu berapa gitu ya. Meskipun nanti di bulan depan tercapai atau enggak, yang penting sudah ada proyeksi penjualan gitu. Itu kalau mau membuat perencanaan keuangan yang baik atau manajemen keuangan yang baik. Sudah. Setelah membuat proyeksi keuangan, kemudian lakukan pemangkasan biaya. Nah ini yang kalau sekarang tuh lebih banyak nggak mangkas ya. Kemarin banyak yang sharing juga, kita tuh malah nggak mangkas, malah biayanya beda. Contohnya pelatihan dianggarkan 1 juta, kenyataannya 1.200.000 gitu. Ada yang seperti itu. Nah kemarin ini ada perbedaan, maksudnya kalau dari BIMTEK yang sudah disampaikan kepada kami gitu ya, dari mentor, pendamping dan semuanya, yang penting mahasiswa itu harus sesuai
gitu, harus sesuai dengan yang dicantumkan gitu. Jadi kalau misalnya Mas Ardi kemarin 1.200.000, nggak apa-apa, tempelkan aja 1.200.000. Terus 200-nya ini numpang ke siapa gitu ya, numpang ke siapa. Nah ini bisa diatur dengan pengeluaran yang lain, makanya ada pemangkasan biaya ini. Jadi misalkan ada bubble wrap ya, yang itu bisa diminimalisir, silahkan di situ, itu nggak apa-apa. Udah, terus kemudian itu dalam penggunaan ya, tapi kalau dalam pembuktian tetap nanti kita melaporkan tetap 1.200.000 itu tadi ya. Tapi kalau kalian ngalokasikan anggaran, ini loh gimana caranya, 200 ini saya bebankan ke siapanya. Oke deh, bubble wrapnya kita kurangin 200.000. Jadi nanti kalau pengiriman kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan, contohnya pakai apa ya, kertas bekas gitu kan, pembeliannya bisa agak murah gitu ya, atau koran atau apapun itu bisa itu. Tapi pelaporannya ya tetap kita cantumkan sesuai yang di situ, itu aja. Kan misal beli tadi ya, untuk beli kelas kan awal 1 juta ya. Iya. Ternyata 1.200.000. Totalnya cuma 1 juta. Gini, kalau yang sudah dibelanjakan berarti yang sudah seperti yang saya sampaikan, akhirnya ya sudah laporkan apa adanya gitu ya. Yang belum dibelanjakan, maksudnya kalian hanya survei dulu barangnya ya, masih survei, belum sampai saya bayarin gitu ya, kurangin berarti Mas jumlahnya gitu. Yang misalnya ya 10 frame harganya 1.200.000. Saat saya observasi butuhnya 10 frame itu 1.500.000. Berarti sekarang kurangin, beli dulu 8 frame agar nominalnya 1.200.000. Itu harusnya seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah laporkan saja. Tapi karena ini saya sudah menyampaikan, mohon diperbaiki lagi ya. Kalau misalnya dalam observasi tadi 10 frame harganya 1.500.000, kurangin, jadi beli 8 dulu aja. Yang penting pelaporannya sebesar 1.200.000. Itu yang dilihat adalah uangnya tadi loh. Gitu. Kemarin dari tim Bilmawa atau Puspersnes ya itu menyampaikan gitu. Yang dilihat itu nominalnya dulu. Gitu, nominalnya dulu. Terus gini, untuk lebih mengamankan di bawahnya dikasih keterangan. Ya misalnya, ada kan tadi ada 2 opsi. Yang opsi tadi udah dibelanjakan, yang kedua adalah yang belum dibelanjakan. Yang sudah dibelanjakan, tempelkan buktinya, kemudian bawahnya kasih keterangan. Terjadi kenaikan harga yang apa gitu ya, pokoknya ada keterangannya. Kenaikan harga. Terus di situ kan ada toh, kalau kita beli ada kuantiti, ada harganya, udah jelas. Pokoknya kasih keterangan, apapun itu kasih keterangan. Terus kalau mau lebih kuat lagi dikasih kwitansi. Ya, itu malah lebih oke biasanya. Kalau nota aja, apalagi nota tanpa stempel dan tanda tangan itu saya sendiri pun agak ragu biasanya ya. Jadi yang belum punya stempel dan tanda tangan segera dilengkapi. Itu menurut saya. Jadi lebih baik kita amankan diri dulu daripada kita gambling. Kayak gitu loh. Kayaknya boleh, kayaknya enggak gitu loh. Tapi kita pastikan. Meskipun kalau dari BIMTEK kemarin tetap diterima. Meskipun itu tanpa kwitansi, yang penting ada nota, tanda tangan, dan stempel dari toko. Apa-apa. Tapi ya kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, di pasar nggak ada tuh stempel. Terus ada nota, dikasih sobekan kertas saja, alhamdulillah. Nah itu. Udah, sampai sini ada yang tanyakan nggak, Mas? Kwitansinya itu tulis biasa, terus tidak perlu kayak materi kertas. Oh nggak usah. Ya, penggunaan materai kan sekarang itu sudah 10.000. Kalau dulu ada 3.000 sama 6.000. Kalau 3.000 itu digunakan apabila dananya 200.000 ke atas yang kalian keluarkan. Tapi kalau sekarang 10.000 itu minimal 1 juta. Berarti kalau misalnya Mas Ardi kan di transfer ya Mas ya. Misalnya ikut bimbingan kemarin loh, pelatihan kan transfer, nggak cash kan. Ya sudah, kalau gitu ya buktinya aja sampaikan apa, misalnya transferan atau bukti transfer mungkin atau apa deh ya, kan nggak perlu kwitansi, nggak usah berarti. Yang seperti itu nggak usah kwitansi, tapi kalau ada orangnya kasih kwitansi ya, karena sekarang semua serba digital jadi harus tahu. Terus bukti bukti apa namanya, bukti pembayaran ya, kalau kita transfer dapatnya bukti pembayaran ya, bukti transfer. Nah bukti transfer itu aja cukup, wes itu udah valid banget kalau transfer. Kalau yang offline berarti yaitu tadi ada stempel tanda tangan. Terus kalau misal kan belinya kan tidak langsung itu, ya 700 tambah 700 terus kedua juga 700 kan
14 ya, Ya. 400. Nah, itu notanya apa kalau dibuat kwitansi gimana? Oke, itu dalam satu barang. Contohnya, Satu barang. satu barang tapi cuma pembeliannya itu bertahap. Iya. Ha-ha. Perlu kwitansi nggak Bu? Gitu ya pertanyaannya. Kwitansi bermaterai gitu. Selama ini sampean dapatnya apa? Langsung nota berstempel atau tidak dikasih apa-apa? Nota. Nota aja. Ya. Kalau dari saya selagi itu masih bisa dijangkau, perkuat dengan kwitansi. Gitu. Tapi kalau tidak ya cukup itu aja. Yang penting stempel itu sebenarnya udah valid loh. Ada stempel itu. Tapi kan Sama. Iya, tidak semuanya. Nah, kemarin ya sempat ya Mas Aldi, Mas Aldi ini tanda tangannya mana kok nggak ada, notanya kayak nota buatan sendiri. Gitu ya. Ya udah tanda tangan aja. Ya, tanda tangan dari sisi Anda sebagai pembeli dan penerimanya. Gitu. Lengkapi pokoknya dalam satu nota itu lengkapi mulai dari nama, judul, tempat, terus kapan pembelian, tanda tangan dikasih, wes. Biasanya kalau toko oke itu dikasih stempel, makanya kalau belanja itu pilih tempatnya, karena ini kompetisi bukan kita bisnis. Maksudnya kalau kita udah lepas dari kompetisi kita bebas mau belanja di mana aja. Tapi karena kita ini pelaporan bisnis kompetisi harus cari tempat yang benar-benar representatif. Gitu. Ya, kita mengamankan diri dulu. Meskipun ya ini benar kita lakukan Bu. Ya, tapi ya sekali lagi ini kompetisi, ini pendanaan kompetisi. Gitu. Dan ini hibah. Jadi benar-benar pelaporannya harus jelas. ya terus kan sudah lumayan banyak sih yang dibuat nota. Sudah terlanjur itu bagaimana? Kalau terlanjur, ini pengalaman kita mungkin ya Bu ya. Kalau udah terlanjur sebenarnya saya tetap datang ke tokonya. Bu minta stempel dong, gitu. Minta stempel. Kadang ada yang meragukan, saya pernah diragukan gitu loh. Emang ini belanja di sini gitu? Iya betul belanja di sini gitu. Oh nggak mau, kalian udah mentok nggak mau ya udah jangan dipaksa ya. Yang dipaksa udah buat kalian kwitansi sendiri, tanda tangan kalian sendiri bahwa kalian mengeluarkan uang tersebut. Gitu. Ya jadi ada dua, nota sama kwitansi. Gitu. Tapi kalian sendiri yang tanda tangan. Jadi saya tokonya minta stempel gitu. Gitu. Kalau bisa dijangkau nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Oh ya udah. Yang bisa silahkan, kalau yang tidak berarti perkuat dengan kwitansi aja. Ya. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang ngarahkan pakai kwitansi atau tidak. Cuma kita ini sekali lagi saya bilang ini kompetisi, jadi kalian harus hati-hati bener gitu. Meskipun ujungnya nanti kalian tahu ya, ternyata dikatakan bully lo gak ngefek, gak apa-apa pakai nota tok. Tapi saya nggak mau gambling ya gitu. Mungkin kita semua ya Bu atau siapapun di sini pernah mendapatkan pendanaan gitu. Saya juga pernah. Tapi saya pelaporannya ya gitu. Tetap saya kasih kwitansi dan saya kasih nota. Selama ini di KPMI sebelumnya ada yang kasus kayak gitu kembalikan dana untuk apa? Alhamdulillah kayaknya ada, tapi yang tim saya nggak ada gitu. Karena selalu saya anjurkan lebih baik kita ngamankan diri dulu gitu. Terus banyak seperti sampean, Bu ini udah terlanjur belanja nggak ada stempelnya, lengkapi dulu. Ada tanggal belanjanya kapan, tokonya apa, tanda tangan. Wes itu minimal itu dulu. Wes udah. Selama ini sampai situ aja mereka Mas, nggak sampai kwitansi gitu. Terus yang lainnya sudah sampai di stempel-stempel itu cukup, saya nggak kwitansi. Tapi kalau yang ada yang Bu saya takut, saya ragu yang bagian ini buat kwitansi. Yes, itu tak jawabannya, mentoknya di situ. Terus jangan lupa bawahnya kasih keterangan ya Mbak gitu. Kasih keterangan kenapa harganya berbeda dengan yang sudah Anda ajukan di pendanaan di RBA gitu. Kasih keterangan gitu. Ya, tapi sebelum itu, yaitu lain kali kalau belanja pastikan jumlahnya sesuai RAB, disesuaikan gitu. Memang arahan dari BIMTA kayak gitu. Banyak kemarin pembimbing atau pembina itu yang komplain gitu, harga sekarang udah beda dari yang kita anggarkan. Dulu anggarkan 1 juta, ternyata sekarang 1.500.000. Gimana Pak? Akhirnya ini yang paling saya ingat solusinya yaitu tadi. Ya, jadi sebelum belanja observasi dulu. Kalau jumlahnya itu melebihi dari yang sudah dianggarkan, ya kurangin totalnya kuotanya, kuantitinya gitu agar yang dilaporkan sama. Terus kalau udah terlanjur gimana? Karena tim saya ini udah jalan, makanya ada yang bilang gitu. Ya sudah, berarti gimana caranya Anda mengelola 16 juta ini pokoknya cukup gitu, nggak boleh sananya nggak boleh tambel gitu loh. Mereka nggak mau nambelin lagi, termin 1 jumlahnya segitu. Kalau itu dari keuangan pribadi ya harus jelas, makanya ada di cash flow tadi.
pendanaan dari Belmawa 16 juta. Terus kemudian dari pribadi 1 juta gitu. Harus jelas kayak gitu. Nanti kan hasil bawahnya itu misalnya sampai 50 juta. Ya terserah, nggak apa-apa, yang penting 16 jutanya itu udah kelihatan untuk apa aja. Untuk Gitu. masalah perpajakan gimana? Biasanya 1 juta kita nggak pajak. Ya, Iya, pajak itu biasanya kemarin itu kita dapatnya udah bersih kan ya, udah bebas pajak, nggak ada pembebanan pajak lagi, gitu. pengeluaran juga kita nggak pajak. Udah, nggak usah, udah. Selama nggak sampai segitu, kita dapatnya 16 juta itu sudah bebas pajak. Kecuali yang tulisannya honorarium itu kena pajak. Kalau kalian kan enggak ya, beli barang, beli frame, terus beli apa ya kemarin, beli gunting ya Mas ya, udah nggak ada lagi. Anda kan nggak ada tulisan honorarium kan? Ya nggak ada. Pokoknya saat mengajukan RAB atau RAB sebutannya di situ ya, yang di ACC adalah yang aktif ada tulisan aksinya, yang nggak di ACC itu tulisannya 0 atau nggak aktif, gitu. Jadi yang ACC ini boleh atau tidaknya kan dari pusat. Nanti coba di saya lihat yang di kalian tuh modelnya kayak apa, yang di saya nanti saya tunjukkan. Terus, oh ya, yang slide ke sekian nomor 6. Ya, ini yang paling penting yang biasanya dilewatkan oleh teman-teman sekalian atau biasanya para bisnis pemula. Siapkan dana darurat, jangan lupa, gitu ya. Kalau dana darurat pribadi itu biasanya 12 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau di UMKM itu harus lebih banyak ya. Tapi kalau di pemula ini saya sudah sempat observasi dan pokoknya dari berbagai media itu saya kompilasi gitu. Kalau dana darurat minimal di sini 6 bulan operasional. Udah, itu yang paling aman dulu. Jadi misalnya 1 bulan itu kalian mengeluarkan apa aja, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Rata-rata mengeluarkan per bulannya 2 juta, berarti 2 juta kali 6 bulan 12 juta gitu. Itu dana yang nggak boleh diapa-apain, dana darurat. Itu jagani kalau misalnya nanti kita kan kabarnya ya, kalau di berita sekarang sudah booming bahwa akan ada resesi di tahun 2023 gitu ya. Kalau dari segi ekonom gitu ya, orang ekonomi gitu nggak usah heboh dulu ada resesi. Resesi itu bukan krisis, resesi itu penurunan penurunan kegiatan perekonomian, itu resesi gitu ya. Jadi tapi resesi akan jadi krisis ya, bisa juga. Kalau terus turun ya resesi. Kalau menurunnya itu satu dunia ya bisa jadi krisis juga gitu, resesi ke krisis. Makanya di bisnis pun juga ada resesi toh kalian nanti ya pasti ada, bisnis itu naik turun gitu ya. Nah jagani saat posisi di bawah kalian sudah punya dana darurat, misalnya ada pemesanan tapi pemasukan nggak banyak, kita pakai dana darurat dulu, boleh itu ya. Itu misalnya modalnya itu nggak nyukupin untuk di bulan ini, sedangkan pemesanan banyak, pakai dana darurat. Udah, dana darurat ya dipisih. Terus dapat dari mana dana darurat? Apakah kita mau ngutang terus jadikan dana darurat? Tidak seperti itu ya. Jadi makanya sekarang, mulai dari sekarang pendapatan itu disimpan baik-baik, mana yang digunakan kembali untuk bisnis, mana yang digunakan untuk investasi atau ditabungkan gitu. Harus ada kayak gitu. Jadi gitu deh. Jangan sampai usahanya ini berhenti saat kompetisi aja. Banyak yang seperti itu ya. Makanya kita masih belum bisa membentuk komunitas bisnis mahasiswa yang solid ya Bu, karena memang itu tadi rata-rata kalau udah selesai kompetisi udah selesai gitu. Yang berkelanjutan masih sedikit. Mungkin kalau dari informasinya karena memang terlalu dipush ya saat masa kompetisi 3 bulan itu, akhirnya pendapatannya itu ya dibalikkan lagi sebenarnya, jadi nggak ada manajemen keuangannya gitu lah. Terus kemudian ini adalah ketikanya hilang, ini adalah piramida keuangan, distribusi, investasi dan arus kas. Terus buatlah laporan keuangan bisnis. Ini get your value. Laporan keuangan bisnis yang pertama, buat buku catatan pengeluaran. Ini nanti bisa dilampirkan juga sebagai bukti catatan pengeluaran. Sudah buat atau belum? Belum ya? Nah, kalau buku tabungan Bukan, catatan pengeluaran. Jadi setiap beli itu sampai catat gitu. Belum ya? Angel. Terus buat catatan pemasukan. Belum juga ya kayaknya. Catatan pemasukan
dapat uang berapa dicatat gitu tanggal ini. Oh iya ada. Ada ya? Nah, Rata kasaran nanti berujung yang ketiga, membuat buku kas utama, gabungan dari pemasukan dan pengeluaran. Setelah dioret-oret, catat secara apa ya, formal gitu ya, dicatat, dibuat apa garis-garis. Kalau mau beli buku kas ya silahkan, kalau enggak ya harus digarisi dewe. dilampirkan apa tadi? Itu bisa dibuat sebagai bukti pendukung sebenarnya, gitu. Kan enak tuh daripada nanti tiap bulan bingung nyari bukti, saya harus belanja gitu ya. Laporkan itu dulu, tidak apa-apa. Gitu. Terus kemudian buku persediaan. Nah ini takutnya itu persediaan kalian kepake. Contohnya yang butuh tinbol tadi, ternyata saat ada bancaan kepake tinbolnya, itu nggak boleh. Jadi udah dipakai bisnis ya udah bisnis aja, harus punya. Terus ya kayak Mas Ardi nih, ada dia punya bisnis, punya frame banyak. Terus ada temennya wisuda gitu, fotoku nggak ada frame tak kasih gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh, bisnis pribadi gitu. Terus buku investasi barang dan aset. Nah mungkin kalian punya aset apapun itu ya, apa asetnya punya apa ya, kayaknya kalau 16 juta itu ya masih untuk operasional saja ya rata-rata, pokoknya bisnisnya jalan gitu aja. Terus mulailah mencatat setiap hari itu. Udah, mungkin ini masuknya saya ini udah di akhir-akhir Bu ya. Padahal itu harusnya dilakukan di awal-awal waktu itu. Tapi it's okay, ini kan untuk keberlanjutan gitu kan. Setelah selesai kompetisi kalian bisa menerapkan seperti ini. Nyatat pemasukan, pengeluaran, dan setiap hari harus konsisten. Udah, itu ada contohnya. Contoh catatan pengeluaran. Ini saya ambil screenshot gitu aja. Udah. Jadi pengeluarannya apa saja yang termasuk pengeluaran. Sebenarnya kalau saya nggak ngasih contoh juga kalian tahu pengeluaran bisnis selama ini itu apa aja, itu yang dicatat. Terus laporan laba rugi. Nah seperti ini rata-rata kemarin ya, yang KBMI tahun kemarin itu cukup laba rugi seperti ini, tapi yang per bulan gitu. Jadi pendapatan, ini bukan jasa ya, pendapatan aja dapatnya berapa. Misalnya di bulan pertama kalian 16 juta. Terus beban ini adalah biaya. Beban ini mungkin yang nggak familiar dengan kata-kata beban, bisa kalian anggap biaya. Apapun yang kalian keluarkan itu masuk biaya. Jadi kalian kemarin mengeluarkan biaya sewa, biaya apa gitu. Tapi perhatikan ada biaya-biaya yang boleh dan yang nggak boleh. Ya, tetap dilihat buku panduan. Kalau nggak boleh berarti jangan, kalau boleh lanjutkan. Terus jumlah keseluruhan, habis itu laba bersihnya berapa. Sudah kelihatan, cukup itu aja. Kalau saya lihat tadi ya, pinjam HP-nya siapa tadi ya Mbak ya, cukup pendapatan sama laba kalau nggak salah. Iya tah? Sama cash flow juga. Cash flow itu bentuknya bukan diinputkan ya, tapi langsung kolom, diketik biasa. Gitu. Ya, jadi arus kas gitu deh. Terus kemudian laporan perubahan modal sederhana. Udah, jadi modal awalnya berapa, terus laba bersihnya per bulan berapa, terus kenaikannya ada berapa itu kelihatan. Kan tadi ada awal sama terbarunya. Oh iya, sesudah sama sebelumnya. Nah, ini bisa kelihatan juga dari sini. Nah, yang wajib kan, coba lihat Mbak, yang wajib itu yang di kolom ngeklik angkanya itu ya. Yang lainnya kan unggah bukti gitu aja kalau nggak salah. Yes, sebelum itu sambil saya tunjukkan. Udah, terus kalau yang cash flow itu seperti yang saya cantumkan di slide keberapa itu ada di nomor 4, laporan arus kas. Coba dilihat. Ini yang paling sederhana, saya memang nggak mencontohkan yang muluk-muluk ya, biar kalian lebih enjoy dan lebih paham untuk mencatat keuangan. Gitu, saya nggak mencantumkan rasio aset, menghitung ini nggak, udah wes cukup ini aja. Udah itu ya, nanti kalau ada contohnya arus kas Bu, minimal seperti ini, silahkan dilihat di nomor 4, arus kas untuk aktivasi operasi atau langsung nggak usah dikasih itu, langsung arus kas AA vektor bulan apa gitu. Ya ini kan per bulan, maksudnya dari kalian dapatnya dana itu tanggal berapa? Ingat? Tanggal 23. Ya, sekitar 23 Agustus ya, berarti di akhir bulan. Berarti kalau bisa kan ini sebenarnya per bulan, gitu, atau per periode, per tanggal 23 berarti. Atau gini, per tanggal kalian mulai mengeluarkan uang tersebut, gitu.
Tapi kalau menurut saya amannya itu sejak uang masuk aja. Pendapatannya tanggal berapa? 23. Berarti per tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Itu silahkan direkap, dibentuk seperti ini. Laporan arus kas sederhana aja. Nggak usah yang terlalu lengkap dulu. Kalau kalian bisa silahkan, tapi saya nggak menuntut. Berarti di bulan September, cuma 2 bulan aja berarti ya? September, Oktober, November kan belum, Oktober juga masih jalan. Gitu. Buat seperti ini, laporan arus kas sederhana. Sudah. Terus gini, kalau misalnya ini berdasarkan teori ya, harusnya per periode. Ya, tapi di situ ada catatan nggak? Coba dibantu lihat. Karena kita menyusun di sini bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan permintaan lapangan. Gitu, coba lihat ada catatan nggak? Per tanggal ini, terus per misalnya harus per bulan. Ada? Kalau nggak ada kita sesuaikan aja yang di pelaporan kalian. Akunnya samain Mas, buka Mas. Pakai laptop itu bisa akses Laptopnya lagi. wifi. Mbak Juantin bisa akses akun kalian. Nah itu ada catatan apa gitu permintaannya? Yang langsung. Nggak ada apa-apa ya, cuma Laporannya berikan penjelasan tentang satu dari mulai boleh ya? Maaf ya. Bagaimana pendataan terhadap pertumbuhan cash flow? Oke. Lain kali jangan pakai HP ya. Lapor-lapor kayak gini pakai laptop aja. Nah, udah. Berarti ini simple banget ya, cuma disuruh menyampaikan ini apa Mas sebelum sesudah yang ini. Yang atas ini loh. sebelum dan sesudah. Ini kan ada 2 tabel Bu. Semuanya kayak sebelum didanai dan sesudah didanai. Oke, bentuknya. Perbedaannya. Ya udah, berarti nggak ada permintaan khusus lah. Ya Mas ya? Iya Bu. Nggak ada. Ini nomor 1 itu menunjukkan Produk. prototype. Oh, tapi sudah disiapkan semua. Sudah Bu. Prototype kan di luar keuangan ya. Iya sudah. Nggih, Pon. Udah wis, saya percaya kalian lah. Kita fokus ke keuangan dulu berarti. Hah? Lain kali kalau misalnya ada kesulitan itu lebih baik kerjakan sama-sama. Iya benar. Heeh. Lebih cepat. Iya, sekarang kan tanggal 10 ya? Itu terakhir juga tanggal 10. 12. Tanggal 12. Nah, besok, minimal besok sama-sama. Ya, silahkan nggak apa-apa. Ya Bu, ini apa ini? Beber ini. Kemudian kalian upload sama-sama. Enak lebih gitu, lebih enak gitu. Gitu. Lebih enak gitu. Udah, berarti karena nggak ada catatan per periode, langsung saja arus kas dari tanggal 23 sampai per 12 atau per tanggal 10 lah kalian selesaikan. Kalau hanya satu. boleh hanya 1 kayak gitu. Kalian bingung nggak? Terlalu banyak nggak? Kalau terlalu banyak buat menjadi 2, berarti per periode terus sama periode berjalan. Per periode itu tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Periode berjalan 24 September sampai tanggal sekarang. Sekarang itu jangan sekarang per hari ini lapor, hari ini kalian catat ya. Kalau bisa silahkan. Tapi kalau enggak, tutup sampai tanggal 10 aja. Gitu. Takutnya kalian bingung nanti. Karena harus lapor hari ini, belanja hari ini. Gitu. Menurut saya itu ada kan buat belanjanya itu barang-barangnya semua seperti kayak dipakai di toko bangunan. Itu satu toko saja itu apakah bisa meyakinkan atau enggak? Soalnya saya belinya ya tetap di situ. Berapa kali pembelian? Langsung sekali gitu atau 2 kali gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya jangan seterus. Ya memang itu langganan kalian ya, langganan. Sekali lagi tapi karena ini kompetisi, jangan 10 kali belanja di situ tok, jangan. Ya, gitu. 3 kali nggak apa-apa. Sebenarnya ada kemarin sempat ada yang tanya seperti itu juga Mbak, gitu. Ini mahasiswa saya belanjanya di satu lokasi ini sampai 10 kali gitu. Akhirnya sarannya bukannya nggak boleh karena itu langganan atau mungkin di tokonya sendiri, tapi lebih baik
minimal, kasih minimal batasan 3 sampai 5 kali aja belanja di toko yang sama. Gitu. Ya, atau cara ngatasinya adalah dalam 1 kali belanja seperti yang saya bilang langsung banyak, nggak apa-apa kayak gitu, langsung banyak untuk persediaan berapa bulan gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti nggak jadi tapi itu sudah jadi untuk dalam laporan kompetisi seperti itu ya gitu karena direkam. Ya. Oke, harus gas. Terus udah, itu adalah intinya kesimpulan dari kita saat ini melakukan penyusunan keuangan usaha itu optimalkan finansial, kondisinya diperhatikan. Kredit, belajar kredit nggak apa-apa nanti dulu ya. Boleh belajar kredit, apalagi tadi Mbak Juwanti menyampaikan bisa membuat izin usaha, itu udah bisa digunakan untuk pengajuan kredit juga. Itu bisa banget, silahkan. Terus juga perhatikan sekarang Indonesia sudah gencar semuanya dipajakin. Jadi kalau udah waktunya bayar pajak dan pendapatan kalian sudah kena pajak, ya bayarlah pajak. Terus jangan lupa sedekahnya, gitu ya. Tuh, semakin kalian banyak memberi dari hasil bisnis, insya Allah semakin banyak yang diterima. Gitu. Sekarang pun demikian. Udah syukuran belum? Sudah sama Bu Novi belum? Saya belum. Gitu ya. Itu tetap ada yang dibagikan. Gitu. Meskipun insya Allah kita bukan duafa, gitu. Tetapi berbagi, tetap berbagi. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini slide saya udah selesai atau sekarang mau nyoba ngisi itu? Silahkan. Dari laporan saya kemarin yang sudah ini apa ada yang benar-benar perlu dikoreksi? Oke. Salah banget. Salah banget. Alhamdulillah enggak, ya. Lengkap banget iya, gitu ya. Lengkap banget iya, tapi ada tapinya, yaitu tadi ada beberapa misalnya sampean kelewatan, ada nota yang enggak lengkap. Kayak gitu, itu aja yang agak ketir saya. Terus kalau misalnya screenshot media sosial dan apa itu maksud saya itu aman. Tapi kalau masalah screenshot kemarin kan Bu cuma gini aja, apakah bisa sebagai bukti bayar yang ikut les kemarin loh ya? Nah itu saya bilang bisa. Tapi ada nggak lagi yang lebih meyakinkan atau bukti validnya yang official gitu? Kalau ada lampirkan, kalau tidak ada ya enggak. Tapi kemarin sudah ada itu namanya kan ya? Nama terima kasih Ardiansa sudah melakukan pembayaran kayak gitu kemarin ya, di tengah itu, di tengah foto. Nah, kalau ada yang seperti itu kan udah valid ya sudah. Gitu. Terus kalau sekarang mau latihan atau nyoba ngisi tentang keuangan usaha silahkan. Gitu. Terus pelaporan hari ini saya belum lapor ya Mas yo. Hari ini saya pasti lapor, nggak sampai telat ya. Gitu. Udah sekian dari saya. Oh ya ini ada tambahan lagi Bu. Peningkat, coba lihat di slide terakhir, itu beban sebenarnya ya, gak hanya untuk kalian tapi kemarin kebetulan saat wisuda, berarti sebenarnya itu mereka itu meningkatkan pengangguran lulusan universitas gitu, itu beban banget. Ya, nah kalian berapa tahun lagi lulus itu jangan sampai saat lulus itu langsung jadi pengangguran, langsung labelin wirausaha gitu, pengusaha muda ya gitu, jadi dilintis mulai dari sekarang. Terus rencanakan pengembangan bisnis. Kalau misalnya AA vektor ya tentang desain atau apa Mas kemarin vektor gambar aja ya, coba kembangkan lagi. Misalnya mau kerjasama dengan Bojo Kulo silahkan, boleh ya. Jadi saat kalian ada event apa bisa langsung join bersama gitu. Atau di dalam misalnya website dan sebagainya. Oh ya website, pengembangan pemasaran ya, mungkin ini bukan materi saya tapi pemasaran itu memegang kendali juga ya. Kalau kalian nggak masarin berarti nggak jalan, percuma ditata keuangannya tapi nggak pernah memasarkan produk ya. Jadi jangan lupa pemasarannya dikembangkan, jangkau semua media sosial yang bisa dijangkau, jangan hanya fokus di IG, Facebook dan sebagainya, TikTok, coba semua. Website kalau lebih profesional, kalau sudah bisa silahkan, kalau belum berarti maksimalkan media sosialnya. Susah buat menjangkau itu semua dalam waktu 3 bulan ini. Iya, makanya butuh partner. Kalau Anda sendiri sebagai CEO itu apa? Chief Executive Organization ya? Iya. Gitu. Tapi kalau kalian saya yakin sebagai Chief Everything Organization gitu. Ya, jadi semuanya diorganisasikan. Tuh, udah, terima kasih. Cukup dari saya. Mari kita lanjutkan dengan workshop secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.